Selamat siang buat kita. Ibadah yang kedua, saya ingin membagikan firman Tuhan buat saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 23. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 23. Dasar dan bangunan, di situ judulnya, saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 23. Dari ayat ini saya akan memberikan judul firman Tuhan buat saudara dan saya, membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Dan saya percaya melalui ayat ini saudara dan saya akan bisa menangkap. Dikecilkan sedikit mungkin operator untuk monitor. Membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Mari kita baca ayat ini secara bergantian. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai yang ke-13. Ya, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13 sampai 23 maksud saya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23, dasar dan bangunan, kita bergantian membacanya. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ganjil. Demikian kata firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, 1, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau permata, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13, 1, 2, 3. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 17, 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ayat 19, 1, 2, 3. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Ayat 21, 1, 2, 3. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. 23 sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudara-saudara, dari ayat yang kita baca hari ini, saya memberikan judul firman Tuhan, membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Dari ayat yang kita baca, saudara-saudara, ayat itu berkata begini. Ayat yang ke-10. Ya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara-saudara, dari judul yang saya bagikan buat saudara-saudara, membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Hari ini sangat penting saudara dan saya memahami, mengerti
tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang saya maksudkan kita harus mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya saudara-saudara ketika saudara dan saya membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan, dasarnya harus benar. Ketika dasarnya harus benar, maka akan kuat. Kalau dasar iman kita, kepercayaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan tidak kuat dan tidak punya dasar yang teguh, saudara-saudara, itulah yang membuat kekristenan kita menjadi rapuh. Ketika kita mengalami tantangan, ketika mengalami pergumulan, kita menjadi lemah, bahkan kita akan berkata Tuhan tidak baik dalam hidup kita. Karena apa? Kalau dari ayat-ayat kita baca ada dua hikmat yang ada pada dunia ini, ada hikmat Allah dan hikmat dunia. Alkitab berkata hikmat Allah jauh lebih tinggi nilai daripada hikmat dunia. Hikmat dunia, Alkitab berkata sia-sia dibandingkan dengan hikmat Allah. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita harus membangun hidup kita dengan benar. Membangun kekristenan kita dengan berkualitas. Membangun dasar iman percaya kita dengan dasar, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara, dari tema ini saya ingin melihat suatu gambar buat saudara-saudara. Silahkan keluar. Saudara yang pernah pergi ke Singapura, saudara yang pernah pergi ke Singapura, saudara tahu Garden by Dubai. Saudara ini gedung, saudara. Ya saya pernah melihat, kalau pernah lupa ingat apa pernah masuk ya. Tidak di gedung ini di Singapura. Itu dibangun, gedung ini dibangun luasnya 101 hektar, saudara. 101 hektar luas gedung itu, desain oleh perusahaan Inggris, Grand Associated Wilkins, itu 2006 sampai 2012 baru selesai bangunan ini, gambar ini, saudara. 101 hektar luasnya. Bangunan yang begitu indah dan megah, saudara, bisa dinikmati karena mengikuti master plan, gambar, desain yang sudah dirancang dengan begitu kokoh, dengan begitu kuat. Sehingga gedung ini bagi orang yang pergi ke Singapura, kalau belum masuk di sini, belum ke Singapura, mungkin begitu saudara, ya belum ke Singapura. Saudara. Nah demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita, saudara. Dalam Alkitab, tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ini, karena kita harus membangun dasar kehidupan yang benar. Karena hidup kita ini adalah bangunannya Allah. Ya, pasal 9 saya akan ayat 9. 1 Korintus pasal 3 berkata, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Berarti, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini tidak sembarang dibangun. Artinya, kalau Tuhan menciptakan saudara-saudara, jadi bahasa dunia berkata jadi manusia, kita dirancang begitu rupa, begitu indah dan begitu unik. Setelah itu kita jadi makhluk hidup manusia. Tuhan ingin kehidupan kita dibangun dengan dasar kerohanian yang benar. Karena apa saudara-saudara? Apabila kita sudah dibentuk oleh Allah menjadi manusia jasmani seperti ini, ditopang oleh kehidupan rohani yang benar, kuat, dasarnya Allah, maka disitulah kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, manusia yang diciptakan menurut rancangan Allah yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kota Korintus adalah kota besar pada masa zaman Romawi, merupakan ibu kota provinsi Akaya, Yunani. Letak kota Korintus strategis sehingga menjadi kota perdagangan yang membuat kota itu kaya. Penduduknya memiliki budaya penyembahan berhala, saudara, kepada Dewi Aprodit, Dewi Cinta. Menyebabkan banyak orang terjadi masyarakat waktu itu menjadi amoral karena pengaruh Dewi ini. Itu yang mempengaruhi kehidupan kekristenan di kota Korintus, sehingga Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Korintus untuk membangun sebuah kehidupan Kristen yang harus mengikuti master plan-nya Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari pesan Paulus kepada jemaat di Korintus, bagaimana kita membangun kekristenan kita, iman kita di dalam Yesus, di dalam Kristus. Bagaimana sebenarnya kehidupan Kristen yang berkualitas itu.
Kehidupan yang Kristen yang berkualitas itu seperti apa menurut Alkitab yang disampaikan oleh Paulus kepada saudara dan saya melalui teks yang kita baca hari ini. Yang pertama, keluarkan bahan saya. Saudara-saudara, ini penting kita pahami hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, hidup Kristen yang berkualitas itu harus dibangun di atas dasar yang benar. Apa itu dasar yang benar? Ayat 10 dan 11 saya akan bacakan. 1 Korintus pasal 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus dibangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus itu saudara sebagai dasar dalam hidup kita, membangun hidup kekristenan kita. Yesus dasarnya. Jadi kalau Yesus sebagai dasar kehidupan kita, maka cara kita mengenal dan mengalami sifat Tuhan dalam hidup kita itu penting. Saya ulangi lagi saudara. Kalau Yesus sebagai dasar hidup kita yang benar, supaya hidup kita berkualitas, maka cara kita mengenal dan mengalami sifat Allah di dalam hidup kita itu sangat penting. Karena cara kita mengenal dan mengalami sifat Tuhan dalam hidup kita itu saudara, disitulah dasar kekristenan yang benar. Kalau kita tidak mengenal sifat dan dasar kehidupan Kristen yang benar, saudara-saudara, maka kita akan menjadi tidak berkualitaslah hidup kita. Tantangan terbesar dalam membangun gedung yang saya sampaikan di Singapore Garden Bay itu, saudara, pertama master plan-nya yang unik dan dasar dari bangunannya. Mereka harus menemukan dasar lapisannya yang kokoh, saudara. Begitu juga dengan kekristenan saudara dan saya. Kita harus memulai dibangun dari dasar yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus. Dengan mengenalnya dan melalui proses kehidupan, mengenal Tuhan dalam hidup kita, kita sedang meletakkan dasarnya kuat. Kekristenan hari-hari ini, saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang mengalami dasar hidupnya tidak kuat, lemah. Karena itu ketika dia menghadapi tantangan, nanti kita akan baca, saudara, dia akan menjadi rapuh, saudara. Bahkan tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang yang bye-bye dengan Tuhan. Karena nggak mampu, saudara. Sekali lagi tadi pagi saya sampaikan dan minggu lalu saya sampaikan, ada banyak hamba Tuhan, jemaat Tuhan hari-hari ini yang ketemu saya, kami sharing, saudara. Mereka berkata udah lelah dengan hidupnya. Capek, Pak. Hidup saya nggak ngalami terobosan, nggak ngalami perubahan. Capek, Pak, ikut Tuhan kayak gini bagaimana ya? Saudara, saya mulai merenung, saya mulai menginterview kehidupan. Nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa bisa begini ya? Ketika mengalami mungkin kelemahan, kekurangan, tantangan, ekonomi, pekerjaan, ada banyak orang berkata, Pak capek Pak, saya lelah ke Tuhan, saya doa, saya berusaha gak ada jalan keluar. Saya rasa apa yang dijanjikan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan tidak pernah terjadi, dan saya tidak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa dari hidup saya dengan Tuhan. Dengarkan baik-baik hari ini, saudara-saudara. Saya ingin berkata kepada saudara-saudara, mungkin saudara sedang lelah, capek dengan hidup, dengan keadaan kita. Tapi kalau dasarnya kuat dalam Kristus dan pengenalan kita dengan Tuhan kuat, seperti bangunan ini, atau bangunan yang saya sampaikan tadi di Singapura itu, bangunan begitu megah, mewah, 101 hektar, saudara. Luas areal bangunan itu. Itu triliun biayanya. Dengan pondasi, ornamen, aksesoris yang begitu kokoh karena ada sebuah pondasi yang kuat. Kekristenan saudara dan saya akan kuat apabila dibangun atas dasar yang benar, yaitu Kristus. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Kekristenan kita akan berkualitas
akan kokoh, akan kuat apabila dasarnya Kristus. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh mungkin menerpa saudara dan saya bertubi-tubi. Tetapi apabila dasar kehidupan kita adalah Kristus, dengan kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya yang baik itu, maka akan memampukan saudara-saudara untuk tetap bertahan di tengah situasi apapun yang sedang menggoncang kehidupan kita seperti sebuah bangunan. Bangunan ini diterpa oleh panas, dingin, hujan, angin. Dia akan kokoh. Demikianlah hidup saudara-saudara. Mungkin kadang-kadang kehidupan kita seperti pohon yang mungkin dahannya mencirut, tapi enggak patah. Seperti buluh yang terkulai. Alkitab berkata saudara-saudara, seperti sumbu yang hampir padam. Tetapi Alkitab bilang, seperti buluh yang terkulai akan dibuat tegak kembali oleh Tuhan. Apabila kehidupan saudara dan saya ada dasarnya adalah Kristus. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara, ingin mendorong saudara dan saya di tengah situasi yang mungkin berat kita hadapi. Ayo jemaat Tuhan, mari kita bangun kekristenan kita, dasarnya Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang menjadi dasar kehidupan kita, dengan kita mengenal sifat-sifat Allah yang hebat dan luar biasa itu, maka saya percaya saudara, disitulah kita akan kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita membangun kekristenan yang berkualitas? Yang pertama, saudara, kita harus membangunnya atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus membangun dengan bahan yang berkualitas. Membangun kekristenan, iman kita, kepercayaan kita, pengiringan kepada Tuhan harus bahannya benar dan berkualitas. Ada dua bahan di situ yang kita baca dalam ayat 12 sampai 14. Nanti baca saudara-saudara di rumah. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ada dua macam dasar. Yang satu dasarnya saudara-saudara emas, perak, batu permata. Saudara, ini bahan yang sangat bernilai tinggi. Ini merupakan bahan yang mengalami proses yang teruji dan sangat berat ujiannya. Satu, emas, permata, perak, itu saudara perlu diproses, sangat berharga dan tahan api. Saudara, itu lain dengan bahannya kayu, rumput kering, dan jerami. Ya, ada dua bahan. Ini bahan yang tidak mengalami proses, ya, tidak perlu diproses bahan ini, tidak berharga dan murah, mudah terbakar dan tidak tahan api. Nah, saudara-saudara, bangunan hidup kita, bahannya dari bahan apa? Hari ini Alkitab mencatat, biarlah kehidupan kita seperti emas, perak, bahkan seperti batu permata. Walaupun diproses, walaupun mengalami proses kehidupan yang sakit, yang sulit, bahkan seperti dibakar, seperti dalam api. Ayat berkata tadi, seperti ambil dari dalam api kan, tapi selamat. Tetapi berkualitas, tapi bernilai tinggi, tetapi berharga. Karena itu, kalau saudara berkata, seperti yang saya katakan tadi di awal, mungkin saudara berkata sedang, aku lelah Pak, aku capek. Dengarkan baik-baik hari ini, ini proses Tuhan buat saudara dan saya. Supaya saudara seperti emas, seperti perak, seperti batu permata. Hidup saudara akan semakin indah, bertahanlah. Karena ketika saudara melewati itu, berarti hidup saudara sedang diproses menjadi indah dan berkualitas di tangan Tuhan. Ada amin saudara-saudara. Hidup saudara dan saya sedang diproses hari-hari ini. Bagaimana kualitas iman, bagaimana kualitas hidup kita. Jangan seperti rumput, kayu kering, dan jerami. Hangus. Hangus, saudara. Yakobus menjawab pasal 1 ayat 12. Surat Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus pasal 1 ayat 12. Jadi bertahanlah dalam
tantangan. Karena di situ sedang saudara dan saya sedang diproses supaya kehidupan iman percaya kita adalah menjadi bahan yang berkualitas. Dasarnya Allah atau Yesus Kristus, bangunan kehidupan kita bahannya berkualitas. Sekarang Alkitab berkata dalam ayat kita baca, kehidupan orang percaya semua kita, termasuk hamba Tuhan, sedang diuji. Sedang diuji, saudara, kehidupan kita. Masihkah kita bertahan? Masihkah kita berkata Tuhan baik? Masihkah kita berkata Tuhan setia? Masihkah kita masih berkata Tuhan hebat? Dan itu tidak gampang. Karena setiap orang sedang diuji sekarang. Kualitas imannya, kehidupan kita. Hari ini Yakobus mengingat kita, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia. Karena saudara akan keluar seperti emas, perak, dan batu permata. Saudara akan keluar. Seperti itu, semua kita akan keluar menjadi bahan yang bernilai tinggi dan berharga di tangan Allah pencipta kita. Karena dasarnya hidup kita adalah Yesus Kristus. Paulus bilang, aku meletakkan dasar orang percaya kepada Kristus. Ada banyak hamba Tuhan yang meletakkan dasar-dasar yang lain, tapi dasarnya harus benar. Kalau saudara meletakkan dasar hidup saudara atas pendapat orang lain atau hamba Tuhan, ini lemah. Dasar hidup kita adalah firman dan Yesus Kristus sendiri. Terus saudara, ini yang penting buat kita, supaya kita membangun kehidupan kekristenan Kristen yang berkualitas. Yang ketiga, membangun sesuai dengan master plan-nya Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita membangun kekristenan kita yang berkualitas? Membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun kehidupan kekristenan kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus membangun dengan bahan yang berkualitas. Bahan apa hidup kita yang berkualitas? Itu adalah seperti emas, perak, dan permata. Dan orang yang berkualitas hidup itu adalah ketika mereka melewati proses kehidupan. Mereka bertahan dalam setiap tantangan, dalam setiap pencobaan. Dan Alkitab bilang, apabila mereka sudah tahan uji seperti emas, seperti permata, seperti perak, maka mereka akan keluar menjadi sebuah barang yang indah dan berharga, yang bisa disimpan di tangan, di telinga, di leher, di mahkota permata. Menjadi indah, luar biasa ini permata. Permata sudah sebelum digosok, sebelum jadi permata yang indah, seperti bongkahan batu yang gak ada harganya. Emas, ya karena di kampung kami saya banyak emas. Saudara. Emas itu ada yang bongkahan, ada yang bentuk seperti pasir. Kalau dia belum jadi di cincin gini, saudara, apa ini, gitu ya, saudara. Nggak ada harganya sepertinya, saudara. Tetapi ketika diolah, saudara, wah di tangan seorang ahli emas yang awalnya kayak bubur gitu, kayak bentuk pasir, dibakar, dipukul, ditempa menjadi barang yang indah. Dan ketika orang menikah, saudara, pendeta bilang, lihat ini cincin, tidak ada ujung dan pangkalnya. Emas 24 karat, padahal masih biasanya emas itu udah ditukar, saudara. 24 karat itu pasti dipenyok-penyok, saudara. Karena saya punya dulu, dikit kebentur, penyok, saudara. Makanya harus ditukar yang nilainya berapa? 20 atau 18. Supaya nggak mudah penyok gitu. Ini emas 24 karat loh, asal mulanya begitu. Walaupun faktanya emas 18 karat. Tidak berujung, tidak berpangkal. Demikianlah cintamu, tidak akan berkarat, tidak akan luntur seperti emas ini. Terus saudara, kehidupan kekristenan tidak akan luntur, kekristenan kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita sama Tuhan. Kalau kualitasnya, hidup kita ini kualitasnya seperti emas, perak, dan permata. Yang ketiga, saudara-saudara, kehidupan kita harus dibangun sesuai dengan master plan-nya Allah.
sesuai dengan tujuannya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan keinginannya Tuhan. Jadi saudara dan saya harus membangun kehidupan ini, menjaga kehidupan ini, sebab Alkitab bilang dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, hidup kita ini, tubuh kita ini bait Allah. Begitu, bait Allah. Bait Allah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, karena disitulah Tuhan akan membangun kehidupan kita melalui tubuh ini. Master peran Allah dalam hidup kita yaitu menjadikan kita bait sucinya. Tempat tinggalnya roh Allah, tempat Tuhan bekerja, tempat Tuhan melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa melalui hidup kita. Dan Tuhan ingin tinggal dekat, intim dengan kita, yaitu di dalam tubuh kita, yaitu roh kita. Karena itu saudara-saudara, kalau tubuh kita baik, sehat, kita jaga, kita pelihara hubungan kita dengan Tuhan melalui rohnya dan Roh Kudus, roh kita terus terjaga, jiwa kita terjaga, tubuh jasmani kita terjaga, disitulah kekristenan kita ini saudara-saudara sesuai dengan master plan-nya Allah. Saudara-saudara, kita membangun sebuah gedung, sebuah rumah, kita jaga kualitasnya, catnya, ornamennya, demikianlah hidup kita, saudara-saudara, supaya indah di pemandangan Tuhan dan hidup kita menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, hidup kudus bicara dengan kita peka akan kehadiran Allah, sehingga kita tetap menjaga hidup kita tetap setia sama Tuhan. Latihlah kepekaan kita dan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kunci hidup kudus adalah melatih kepekaan kita dan kesadaran kita bahwa ada Allah yang hadir di dalam hidup kita. Itulah saudara, kenapa orang Kristen tidak boleh merusak tubuhnya. Tidak merusak oleh tubuhnya dengan hal-hal yang membuat kita bisa rusak tubuh jasmani ini. Karena itu inilah ayatnya. Karena hidup kita ini sesuai dengan master plan-nya Allah. Kalau master plan-nya Allah ini sesuai dan kehidupan kita itu sama, selaras sesuai dengan maunya Tuhan, disitulah yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Tuhan akan melakukan kemuliaan, mencurahkan kemuliaan dan kemuliaannya dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini menjadi berguna bagi Allah, saudara. Sebelum kita kembali kepada Tuhan, masa kita masih di dalam dunia ini, Tuhan, orang bisa melihat kemuliaan Allah melalui hidup kita. Karena kita menjalani hidup kita sesuai dengan master plan-nya Allah, sesuai dengan gambaran Allah, sesuai dengan tujuan Allah, sesuai dengan kemauannya Tuhan dalam hidup kita. Maka itu saudara-saudara, Paulus bilang pada jemaat di Korintus, biarlah hidupmu selaras dengan Tuhan. Kalau kita bisa simpulkan dari 1 Korintus pasal 13 yang kita baca, Paulus ingin hanya satu berkata buat jemaat di Korintus, hidupmu harus tubuhmu ini harus kau pergunakan untuk memuliakan Allah, dan hidupmu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Udah. Begitu saudara. Kalau begitu saudara, itulah yang membuat hidup kita berkualitas. Kita akan mengarahkan setiap kemampuan, setiap perjalanan hidup kita, kita akan arahkan Tuhan, hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidupku harus jadi berkat. Itu yang ketiga saudara-saudara. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita membangun kehidupan Kristen yang berkualitas. Yang pertama tadi, saya ulangi, dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, hidup kita ya harus dibangun dengan bahan yang berkualitas. Apa itu bahannya? Seperti emas, perak, dan permata. Supaya hidup kita berkualitas, saudara dan saya harus bertahan ketika kita mengalami tantangan pencobaan dalam hidup. Dan ketika kita tahan uji itu, maka kehidupan kita akan seperti proses, maka kehidupan kita seperti emas, permata, dan perak. Keluar bentuknya, ini lo perak, ini lo emas, ini lo permata. Terus saudara, maka hidup kita jadi indah. Perak, emas, permata, sebelum diproses jadi indah, sebelum dia digosok, saudara, sepertinya nggak ada harganya, saudara. Sepertinya nggak ada harga. Permata itu saudara dari proses ribuan tahun sehingga dia muncul dari permata. Perak dari bahan yang mungkin campur besi, saudara. Emas juga mungkin campur apa, saudara. Makanya kualitas emas itu kan ada yang kualitas 18, 20, 24, 21, mungkin bahasanya gitu, saudara. Yang kadang-kadang bahasa orang itu ada yang agak merah, itu emas Itali, emas Singapura.
Nggak tahu yang emas Indonesia yang kayak apa gitu, saudara-saudara. Ya, ada orang begitu, saudara-saudara. Kalau kita toko emas, ini emas apa? Itali. Terus emas Singapura, gitu. Emas Indonesia yang kayak apa? Gitu. Karena udah dilebur macam-macam campur, saudara. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang macam-macam. Tapi yang jelas, namanya emas pasti berkualitas. Yang terakhir, saudara, untuk membangun kehidupan Kristen yang berkualitas itu, saudara harus sadar, harus paham, harus ngerti. Hidup kita ini milik Tuhan. Ada amin, saudara. Hidup kita ini milik Tuhan, saudara. Makanya ayat itu, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Ayat 18-22. Janganlah ada orang yang menipu. Jika ada di antara kamu yang menyangka diri berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia akan menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita menyadari ini dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau kita sadar ini dan kita tahu ini, hidup kita harus dibangun atas dasarnya Kristus, bahannya berkualitas. Kita harus membangun hidup dengan master plan, rencana, kemauannya Tuhan dalam hidup kita. Maka yang keempat ini, saudara, hidup kita akan berkualitas kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan. Makanya saudara-saudara, saya sampaikan buat saudara-saudara, kalau saudara capek, kalau saudara sedang lelah dalam pergumulan, dalam hidup saudara, dalam tantangan, jangan saudara berkata, aku mau bunuh diri aja. No, ini milik Tuhan loh hidup saudara. Makanya orang Kristen itu nggak boleh bunuh diri. Karena ada orang sumpek, mampet, saudara-saudara, udah aku mau mati aja, gitu kan saudara. Terus mati bagaimana? Gantung diri. Wah, saudara. Gitu ya, minum racun atau minum apa gitu. Saudara harus tahu ini. Orang Kristen, orang percaya, saudara dan saya, harus ngerti ini. Berarti kalau Tuhan pemilik hidup kita, berarti Tuhan bertanggung jawabkan dengan hidup kita. Kalau Tuhan pemilik hidup kita dan kita milik Tuhan, saudara, maka saya percaya kehidupan kita, ketika kita tidak mampu, ketika kita tidak ada jalan keluarnya sepertinya mengalami jalan buntu. Dengarkan baik-baik hari ini. Berarti Tuhan bertanggung jawab dengan hidup saudara dan saya. Itu keyakinan saya yang harus saya bangun dan tanam dalam diri kami, dalam diri saya. Tuhan, hidup saya adalah milik-Mu. Kalau saudara dan saya sadar ini, hidup kita milik Tuhan, saudara, berarti dalam setiap segi kehidupan kita, tidak ada yang di luar jangkauan dan pengetahuan Tuhan. Semua diketahui, semuanya jelas, semuanya terang benderang di mata Tuhan. Kalau Tuhan yang tahu keadaan kita, ketika sedang menangis, ketika dalam susah, ketika ke dalam tantangan, pasti Tuhan tahu. Makanya Alkitab berkata, sebelum engkau ngomong, aku sudah tahu apa yang kau perlukan. Itu betapa hebatnya Tuhan kita, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Kalau Dia pemilik hidup kita, saudara, maka Tuhan bertanggung jawab. Tuhan akan pasti memberkati saudara, akan mampu menolong saudara, bahkan mengangkat hidup kita ketika kita jatuh. Saudara harus tahu ini, inilah yang memampukan kita, saudara, membangun kekristenan yang berkualitas itu. Dasarnya Kristus, bahannya berkualitas, perjalanan hidup kita harus kita ikuti master plan-nya Allah. Khotbah saya minggu lalu, kita harus mengikuti batasannya Allah, border atau pagarnya Allah. Jadi pagarnya Allah dalam hidup kita firman dan kehendaknya. Artinya ketika kita menjalani hidup kita sesuai dengan firman dan kehendak Allah, ketika di kiri kanan kita ingin menarik kita keluar dari rencana Allah, kita tetap bertahan di sini. Walaupun prosesnya sakit, berat, saya nggak mau keluar dari rencana dan kehendak Allah, rencana dan kehendak Allah. Ketika kita keluar dari program Allah, pagarnya Allah, di situ hidup kita berbahaya. Alkitab bilang tadi, kita sedang membangun dasarnya jerami, kayu yang mudah terbakar, rapuh. Tetapi ketika kita berada dalam master plan Allah, dalam batasan kehendak dan firman Allah, karena kita ini milik Tuhan, saudara, maka kita akan menjalani hidup ini dengan antusias saja, dengan semangat saja, walaupun kita sedang berkata berat ini, sulit ini.
aku nggak mampu. Tapi karena kita ini milik Tuhan, pasti ada kemampuan ilahi kan yang akan Dia berikan buat saudara dan saya. Ada kemampuan ilahi yang memampukan saudara untuk tetap berjalan. Tuhan, aku tahu ini sulit, tapi aku tahu Tuhan aku bersama dengan Tuhan. Aku mampu berjalan melewati ini, walaupun seperti dalam api. Ayat itu kita, seperti dalam api kita direbut seperti dalam api. Tapi kita selamat, tapi kita diberikan kekuatan dari Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, dalam doa, dalam hati ketika tidur bangun Tuhan, terima kasih buat hidup hari ini. Hidupku milikmu. Seperti ngomong sendiri sama Tuhan. Seperti ngomong sendiri sama Tuhan. Kemarin kesaksian Pak Ginting waktu kami ibadah di CBI. Karena di rumah beliau kami ibadah. Dia doa pagi, Tuhan jangan hujan ya Tuhan. Tiba-tiba hujan. Pak Ginting masuk kamar, Tuhan kok hujan gitu ya saudara. Tapi yang saya salut dengan Bapak, dia berkata, Tuhan masa Tuhan kalah sih dengan alam gitu ya. Dia bilang Tuhan kita hebat saudara. Dan betul-betul kami kemarin walaupun saya dijemput hujan saudara, tetapi ketika kami ibadah tuh nggak hujan saudara. Jalan tempat beliau bekerja di Selangkung ya Pak ya, di perusahaan CBI seperti bubur saudara. Aduh kasihan, saya bilang aduh luar biasa ini pengorbanan anak-anak Tuhan di CBI ini. Kasihan, sebenarnya perjalanan bisa 1 jam, bisa lebih saudara, karena banyak hancur saudara, karena cuaca. Ya gitu kita melihat saudara, nggak kuat karena mungkin dasar tanahnya memang gembur begitu ya saudara. Saya gambarkan, oh memang kehidupan Kristen kalau begitu memang kayak babak belur kayak gini ya, saya bilang. Tapi haleluya, puji Tuhan saudara, Tuhan kita baik saudara. Di tengah kehidupan kita mungkin sepertinya jungkir balik, banjir, panas. Tapi hari ini kalau kita sadar bahwa hidup kita milik Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara dan saya. Percaya saja saudara, apapun keadaan saudara hari ini saudara-saudara yang ada di rumah, dan ini kesimpulannya saudara-saudara. Silahkan saudara lihat di situ, saudara membangun kualitas kehidupan yang berkualitas ini. Dibangun atas dasar yang benar, membangunnya dengan bahan yang berkualitas, sesuai dengan master plan-nya Allah, hidup kita adalah milik Allah. Udah, kalau begitu, udah nyaman kita menjalani hidup ini, kita akan menjalaninya dengan sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kalau kita menjalani dengan sesuai maunya Tuhan, saudara, di tengah kita menjalani hidup dengan kualitas ini, pasti ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, ada hambatannya. Jangan menyerah. Tetap bertahan, jalani hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Sebab Alkitab berkata dalam Yakobus tadi, orang yang bertahan dalam pencobaan akan tahan uji. Tahan banting, tahan dalam menghadapi segala sesuatu, maka kita akan keluar menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, hari-hari ini mari kita bangun iman kita, bangun keintiman kita, bangun kesetiaan kita, bangun ketaatan kita, bangun pengharapan kita, bangun kasih kita sama Tuhan, apapun yang terjadi. Karena kita tahu hidup kita milik Tuhan. Kapanpun saudara dan saya mengalami sesuatu yang tidak baik, karena hidup kita milik Tuhan, pasti ada Tuhan yang terus berjalan dan berjalan bersama dengan kita. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, saudara-saudara, maka disitulah seperti pujian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan akan menggenapkan setiap rencana dan kehendaknya dalam hidup kita. Tutup Alkitab saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu.